Di balik kemudi yang sederhana tersembunyi sebuah sistem mekanisme yang kompleks, bekerja tanpa henti untuk memastikan kendaraan kita selalu berada di jalur yang tepat. Mari kita telusuri bersama bagaimana sistem kemudi bekerja dan mengapa komponen ini sangat penting bagi keselamatan berkendara. Sistem kemudi adalah sebuah sistem mekanis atau elektromekanis pada kendaraan yang berfungsi untuk mengubah arah kendaraan sesuai dengan keinginan pengemudi. Sederhananya, sistem ini memungkinkan kita untuk membelokkan roda kendaraan ke kiri atau ke kanan dengan memutar roda kemudi. Sistem kemudi memiliki fungsi yang sangat penting dalam berkendara, yakni mengendalikan arah kendaraan, menjaga stabilitas, dan memberikan umpan balik kepada pengemudi. Dengan memutar roda kemudi, pengemudi dapat dengan mudah mengarahkan kendaraan ke arah yang diinginkan, baik saat berbelok tajam maupun saat melakukan manuver ringan. Selain itu, sistem kemudi yang baik juga berperan dalam menjaga kestabilan kendaraan, terutama saat melaju dengan kecepatan tinggi atau melewati jalan yang berkelok-kelok. Tidak hanya itu, sistem kemudi juga berfungsi sebagai media komunikasi antara pengemudi dengan kondisi jalan. Melalui getaran atau respon kemudi, pengemudi dapat merasakan kondisi jalan dan kendaraan, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti jalan yang tidak rata atau kehilangan traksi. Sistem kemudi mobil terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mengubah gerakan putaran roda kemudi menjadi gerakan linier pada roda depan. 1. Roda kemudi merupakan bagian yang langsung diputar oleh pengemudi. 2. Steering column adalah batang kemudi yang menghubungkan roda kemudi dengan mekanisme kemudi. 3. Steering gear merupakan mekanisme yang mengubah gerakan putar roda kemudi menjadi gerakan linier pada tie rod. 4. Tie rod adalah batang penghubung yang menghubungkan steering gear dengan roda depan. 5. Knuckle merupakan bagian yang menghubungkan tie rod dengan roda. 6. Ball joint sebagai persendian yang memungkinkan roda bergerak naik turun. Sistem kemudi pada kendaraan modern terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sistem kemudi manual dan sistem kemudi power steering. Sistem kemudi manual mengandalkan tenaga otot pengemudi secara penuh untuk memutar roda, sedangkan sistem power steering dibantu oleh tenaga hidrolik atau elektrik sehingga lebih ringan saat dioperasikan. Mari kita ulas lebih detail mengenai masing-masing sistem kemudi ini, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Sistem kemudi manual merupakan sistem kemudi tradisional yang mengandalkan sepenuhnya pada tenaga fisik pengemudi untuk mengendalikan arah kendaraan. Ketika pengemudi memutar roda kemudi, gaya mekanis yang dihasilkan akan diteruskan melalui serangkaian komponen hingga memutar roda depan. Desainnya yang sederhana membuat sistem ini mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan dan memberikan pengemudi kontrol yang lebih langsung terhadap arah kendaraan. Namun, sistem kemudi manual juga memiliki kekurangan. Membutuhkan tenaga yang cukup besar, terutama saat parkir atau manuver pada kecepatan rendah. Sehingga dapat menyebabkan kelelahan pada pengemudi, terutama dalam perjalanan jauh. Sedangkan pada sistem kemudi power steering merupakan sistem kemudi modern yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengemudi. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan tenaga tambahan dari sistem hidrolik atau sistem elektrik untuk membantu memutar roda kemudi. Dengan bantuan tenaga tambahan ini, pengemudi hanya perlu memberikan gaya yang sangat kecil untuk mengendalikan arah kendaraan. Hasilnya, kemudi terasa lebih ringan dan mudah dioperasikan, terutama saat parkir atau manuver pada kecepatan rendah. Namun, di balik kenyamanannya, sistem power steering memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem kemudi manual. Hal ini membuat sistem power steering membutuhkan perawatan yang lebih sering dan rentan terhadap kerusakan. Jika terjadi kerusakan pada sistem power steering, kemudi kendaraan akan terasa sangat berat dan sulit dikendalikan. Berikut penjelasan singkat tentang cara kerja sistem kemudi mobil secara umum. Sistem kemudi mobil berfungsi untuk mengubah gerakan putaran roda kemudi menjadi gerakan lateral yang menggerakkan roda depan kendaraan. Ketika pengemudi memutar roda kemudi, gerakan ini diteruskan melalui serangkaian komponen mekanis atau elektromekanis, seperti poros kemudi, roda gigi kemudi, dan tie rod. Roda kemudi sebagai titik awal, diputar oleh pengemudi dan gerakannya diteruskan melalui steering column menuju steering gear. Di dalam steering gear,
Gerakan putaran diubah menjadi gerakan linear yang kemudian disalurkan melalui tie rod ke knuckle. Knuckle terhubung dengan roda depan melalui ball joint, sebuah persendian yang memungkinkan roda bergerak naik turun secara fleksibel, sehingga mobil dapat berbelok dengan mulus sesuai dengan arah putaran roda kemudi. Komponen-komponen ini bekerja sama untuk mengubah gerakan putaran menjadi gerakan linear yang menggerakkan roda depan ke kiri atau ke kanan. Pada sistem kemudi power steering, bantuan tenaga hidrolik atau elektrik akan mempermudah pengemudi dalam memutar roda kemudi. Dengan demikian, pengemudi dapat mengontrol arah kendaraan sesuai dengan yang diinginkan. Mengapa sistem kemudi penting? Sistem kemudi merupakan komponen vital pada kendaraan. Kerusakan pada sistem kemudi dapat mengakibatkan kendaraan sulit dikendalikan, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kondisi sistem kemudi agar tetap baik. Tips perawatan menjaga kinerja optimal pada sistem kemudi mobil, yakni 1. Periksa secara rutin. Periksa secara berkala kondisi karet-karet pada sistem kemudi, seperti boot karet pada tie rod end atau ball joint, untuk memastikan tidak ada retakan atau kebocoran yang dapat menyebabkan masuknya kotoran atau air. Selain itu, periksa juga kekencangan semua baut pada komponen sistem kemudi untuk memastikan semua sambungan terikat dengan kuat dan tidak mudah kendur. 2. Ganti oli power steering secara berkala. Ikuti anjuran pabrikan mengenai interval penggantian oli power steering. Oli power steering yang kotor atau berkurang dapat menyebabkan kinerja sistem kemudi menurun. 3. Hindari lubang dan jalan rusak. Lubang dan jalan rusak dapat merusak komponen-komponen sistem kemudi. Usahakan untuk menghindari jalan yang rusak atau melewati lubang dengan kecepatan rendah. 4. Jangan memutar roda kemudi saat mobil dalam keadaan diam. Memutar roda kemudi saat mobil dalam keadaan diam dapat menyebabkan keausan pada komponen sistem kemudi. 5. Seimbangkan tekanan ban. Tekanan ban yang tidak seimbang dapat mempengaruhi kinerja sistem kemudi dan menyebabkan keausan yang tidak merata pada ban. Tanda-tanda kerusakan sistem kemudi yang sering terjadi dan perlu diperhatikan, yakni 1. Roda kemudi terasa berat, bisa jadi disebabkan oleh oli power steering yang kurang atau kotor, kerusakan pada pompa power steering, atau masalah pada sistem kemudi lainnya. 2. Roda kemudi bergetar. Getaran pada roda kemudi bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan ban, kerusakan pada ball joint, atau masalah pada komponen suspensi. 3. Suara berdecit atau berbunyi saat memutar roda kemudi. Suara tersebut bisa mengindikasikan kerusakan pada ball joint, tie rod end, atau komponen lain yang bergesekan. 4. Mobil terasa oleng saat berjalan lurus. Kondisi ini bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan ban, kerusakan pada tie rod, atau masalah pada komponen suspensi. 5. Roda kemudi tidak kembali ke posisi lurus setelah belok. Masalah ini bisa disebabkan oleh kerusakan pada tie rod end atau komponen steering lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari video ini adalah, sistem kemudi merupakan komponen penting yang menjamin keselamatan dan kenyamanan berkendara. Dengan melakukan perawatan secara rutin dan memperhatikan tanda-tanda kerusakan, Anda dapat menjaga kinerja sistem kemudi agar tetap optimal. Jangan tunda untuk melakukan perawatan berkala pada sistem kemudi kendaraan Anda. Perawatan yang tepat akan membantu mencegah kerusakan yang lebih serius dan memperpanjang umur kendaraan. Ingat, keselamatan Anda dan penumpang adalah yang utama, jadi selain perawatan, juga perhatikan rambu-rambu lalu lintas, serta tetap konsentrasi saat berkendara.